Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Langsung aja ke alurnya. Segera, pelindung dewa palsu lebih dari 20 pusat kekuatan Taisu semuanya telah berubah dan telah ditingkatkan pada level yang berbeda. Dan pertempuran pecah lagi. Kali ini berlangsung lebih lama, dan kekuatan hantu kabut hitam ini juga lebih kuat dari yang diharapkan, menyebabkan dampak yang cukup besar pada Taisu dan Istana Dewa Berburu. Setelah pertempuran berlangsung lama, hantu kabut hitam akhirnya benar-benar hancur, dan tidak ada korban yang terlalu serius di Istana Dewa Berburu. Tetapi selama seseorang jatuh dan terluka, moral pasukan pasti akan terkejut dan kebisingan akan jauh lebih tenang. Rupanya orang-orang di Istana Dewa Berburu juga mengerti bahwa musuh yang mereka hadapi saat ini tidak seperti yang dibayangkan. Tetapi pertempuran sebelumnya itu menghancurkan tanpa ketegangan. Namun kali ini lawannya sangat kuat. Di pihak Taisu, hantu kabut hitam yang menyerbu ke arah mereka semua telah ditangani di Istana Dewa Pemburu, tetapi Taisu masih bertarung. Jelas karena kekuatan tempur Taisu terlalu kecil, jadi tidak mungkin menyaingi Istana Dewa Berburu melawan. Tak lama kemudian hantu kabut hitam akhirnya bisa dihancurkan. Meskipun Taisu tidak memiliki korban, bagi mereka, kekuatan abadi yang dikonsumsi tidak dapat diperbaiki. Setelah lebih dari 20 orang mendarat di tubuh Taisu Senyi, barulah mereka melihat detak jantung merah yang di dalam tubuh yang tembus pandang dari Taisu Senyi, mengalirkan aliran kekuatan abadi ke arah 20 orang tersebut. Dewa Taisu segera mengisi kembali kekuatan abadi untuk lebih dari 2 Taisu yang besar ini. Tampaknya tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Itu lebih seperti penghalang bergerak dan stasiun pasokan untuk kelompok pembangkit tenaga Taisu ini. Setelah hantu kabut hitam benar-benar musnah, Suho sedikit mengernyit. Saat ini ratusan ribu orang sudah mulai gelisah. Menjijikkan, Tuan Istana menyuruh kita untuk membunuhnya secara langsung. Tuan Istana, kami akan mengundang Anda untuk bertarung. Para prajurit Istana Dewa Berburu tidak takut berkelahi. Provokasi seperti itu harus membuat mereka membayar harganya. Suara ratusan ribu orang mengisi kekosongan seperti banjir. Avatar Suho berdiri di atas binatang terbang raksasa, melihat pintu masuk hutan belantara abadi. Ada desas-desus bahwa permaisuri adalah orang yang sangat bijaksana. Saya khawatir kedua serangan ini dilakukan dengan sengaja olehnya, gumam Suho. Dan saat ini, selain 2 klan Suho, ada beberapa sosok dewa abadi yang memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Dan Yuan Wei yang telah bertarung melawan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Namun beberapa dari 8 dewa abadi dari Istana Dewa Berburu telah jatuh. Taiking jatuh, sedangkan untuk Yu Qing, dia juga tidak bisa melarikan diri dari sinar pemusnah formasi awan pengubah langit. Jadi masih ada 6 dari 8 dewa abadi. Saat ini Yuan Wei yang berdiri di samping dengan ekspresi muram. Tuan Istana, apakah permaisuri berusaha dengan sengaja memprovokasi kita, lalu masuk dan menyergapnya?
kata Yuan Wei setelah berpikir. Kedua serangan itu tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Setidaknya memberi mereka peringatan. Tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara abadi. Itu semua akan dikumpulkan setelah jatuhnya makhluk abadi itu. Dibandingkan dengan penyergapan, saya pikir ini adalah rencana kota kosong. Tidak dapat dikesampingkan bahwa dia menunda waktu. Suho menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana, bisakah kita mengirim tim kecil untuk menyelidiki? Tanya Yuan Wei. Tidak mungkin, tempat seperti itu mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Jika kamu ingin masuk, bahkan lebih tidak mungkin untuk melarikan diri dari kelompok mata permaisuri. Jika kamu masuk dengan gegabah sekarang, kamu hanya bisa mati. Sosok itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tinggi dan montok, mengenakan baju besi lunak merah yang pas. Baju besi lunak itu sangat indah dan pas. Di bawah balutan baju besi lunak, payudaranya membentuk busur yang bangga. Kaki panjang biasa, penampilannya benar-benar di atas Taiking dan Yuking. Saat dia berbicara, Yuan Wei menatapnya dengan rasa hormat, jadi dia tidak membantah. Apa yang dikatakan Weya benar. Apa yang kita hadapi adalah orang terkuat di alam Suanyin. Setiap keputusan yang dibuat saat ini pasti bisa ditebak oleh pihak lain. Jadi menurutku, kita juga tidak boleh bertindak gegabah. Wanita dengan baju besi lembut berwarna merah bernama Weya. Dan orang yang berbicara saat ini adalah pria lain. Pria ini memiliki alis pedang dan mata berbintang, dan matanya berkedip. Kakak Dusang, apakah ada cara untuk memecahkan situasi ini? Jika Anda tidak membobolnya, Anda tidak bisa melawan permaisuri secara langsung. Yuan Wei bingung. Setelah selesai berbicara, pria bernama Dusang tidak membuka mulutnya. Dan Weya tidak melanjutkan berbicara, dan semua melihat avatar Suho saat ini. Mereka hanya bisa menganalisis, dan bagaimana melakukannya tergantung pada Tuan Istana. Tunggu! Tuan Asgard, jika Anda terus menunggu, bala bantuan permaisuri akan tiba, dan saya khawatir tidak akan ada kesempatan pada saat itu, kata Yuan Wei. Dibandingkan dengan dua lainnya, Yuan Wei selalu bertindak lebih sembarangan. Karakter seperti itu ada yang baik dan buruk. Hal baiknya adalah saat kita bertemu di jalan sempit yang berani menang, tetapi kerugiannya adalah sedikit menghabiskan hidup. Dia hampir ditanam di tangan Xiaoyan sebelumnya, tetapi kepribadiannya tetap. Dia adalah orang seperti itu. Begitu pula pemikirannya. Sebaiknya, kupikir jika bala bantuan permaisuri datang, itu akan menjadi kesempatan kita. Dusan menggelengkan kepalanya, matanya berbinar, dan dia berkata perlahan. Menyerang dengan paksa jelas merupakan strategi yang terburuk sekarang. Tentu saja, jika Taisu bisa menjadi garda depan dan bala bantuan tiba, kita bisa bertarung bersama. Atau bala bantuan permaisuri datang untuk bertarung dengan mereka dan memimpin permaisuri keluar dari hutan belantara abadi. Jika tidak, kita akan dibatasi oleh aturan ketika kita memasuki hutan belantara abadi. Aturan hutan belantara abadi sangat kuat. Tidak mungkin dilanggar, itu terlihat dalam, tetapi saat mereka bergerak, hal menakutkan akan terjadi. Jadi, situasi yang saya tunggu sekarang tidak terlalu bagus. Saya harus menunggu waktu yang lebih baik sebelum saya bisa melakukannya. Setelah Dusan membuat analisanya, Suho mengangguk. Jelas, Dusan juga bertindak sebagai penasehat militer di Istana Dewa Berburu. Dan dia bisa membuat penilaian yang paling benar. Hanya setelah melihat situasinya dengan jelas, dalam pertarungan antara yang kuat, setiap langkah menentukan kemenangan atau kekalahan. Yang terpenting adalah mereka menghadapi permaisuri yang terkenal perhatiannya. Meskipun permaisuri telah jatuh,
seseorang harus berhati-hati saat berurusan dengan kekuatannya yang tersisa, seperti yang dikatakan Dusang. Wea juga mengangguk setuju. Yuan Wei berdiri di tengah. Dia hanya merasa seperti orang bodoh saat ini. Dia hampir menutup mulutnya. Lebih baik tidak berbicara dalam situasi ini. Setidaknya dia bisa terlihat tidak terlalu bodoh. Taisu juga menganalisis situasi pertempuran. Mereka percaya bahwa begitu bala bantuan tiba, mereka tidak akan terkalahkan. Taisu tidak akan takut dengan rumor permaisuri yang telah jatuh. Tepat ketika Taisu dan Istana Dewa Berburu masih ragu-ragu bagaimana cara bertarung, hutan belantara abadi bergetar lagi dan dampak kekosongan yang kuat menyebar. Saat dampaknya menghilang, kedua avatar Suho membuka mata mereka secara bersamaan. Saya melihat kehampaan bengkok di sekitar hutan belantara abadi mulai menyebar dengan liar, dan hutan belantara abadi melahap kehampaan di sekitarnya saat ini. Di hutan belantara yang abadi, mata indah permaisuri tertunduk menjadi bulan sabit, seolah-olah situasinya berada di bawah kendalinya. Karena kalian tidak mau masuk, maka saya mengundang kalian untuk masuk. Ada senyum manis di wajah halus dan cantik sang permaisuri. Namun di bawah senyuman ini, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Atau dia tidak perlu berpikir sama sekali ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Hutan belantara abadi menyebarkan kehampaan di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Menelan kehampaan di sekitar Taisu dan Istana Dewa Berburu berada dalam sekejap. Dengan kecepatan sesaat, tidak mungkin untuk memimpin ratusan ribu pasukan ini. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk kedua Dewa Taisu di ujungnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekosongan terdistorsi dan secara paksa masuk ke ruang hutan belantara abadi. Adegan di sekitarnya berubah dan kehampaan yang awalnya gelap gulita berubah menjadi ruang kacau yang penuh warna. Mereka telah secara paksa terjebak di hutan belantara abadi dan jeritan melengking bergema setelah beberapa saat. Jelas, seseorang melanggar aturan. Dalam sekejap, tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan keluar dari tanah seperti ular sanca raksasa dan melancarkan serangan sengit pada mereka yang melanggar aturan. Adapun bagaimana mereka menyentuh aturan dan aturan apa yang mereka sentuh, mereka bahkan tidak sadar karena terlalu banyak aturan di sini. Jika mereka tidak sengaja menyentuhnya sebelum mereka dapat bereaksi, sepertinya mereka telah dikepung oleh aturan di alam belantara abadi. Hal yang paling membuat frustasi adalah melihat lingkungan yang kosong. Tidak ada sosok musuh yang dapat ditemukan. Dan setelah menyentuh aturan, tanaman merambat yang tidak bisa berhenti menyapu dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, selain tanaman merambat, ada juga kekuatan tak terlihat dari aturan yang menyapu. Selama kekuatannya sedikit lebih lemah, mereka akan pusing, dan mulut serta hidungnya akan berdarah tak terkendali. Untuk sementara, Istana Dewa Berburu Hunting mengalami kerugian, terutama karena mereka tidak tahu cara melawan. Hal yang paling berlaku di pihak Taisu tidak ada yang terlihat, tetapi serangan akan datang dari segala arah, seolah-olah ada musuh tak terlihat yang terus-menerus menyerang mereka. Awan di udara berubah menjadi telapak tangan raksasa sepanjang ratusan kaki, turun dari langit dan memborbade Dewa Taisu besar di kedua ujungnya. Tuan Istana, Anda harus memikirkan cara. Jika tidak, seluruh pasukan kita akan dikonsumsi dan dibunuh di sini. Yuan Wei melihat ratusan ribu orang yang disiksa oleh aturan saat ini dan merasa tidak berdaya melawan kekuatan aturan. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan permaisuri.
jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melawan kekuatan aturan, maka kita akan benar-benar jatuh ke dalam rencana permaisuri. Kata Dusan pertama. Kamu tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Pada saat ini, avatar Suho berbicara perlahan, dan kedua avatar itu berada di depan binatang terbang raksasa itu. Dia berdiri dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di ruang hutan belantara abadi ini, sosok cantik terlihat berdiri di udara, memegang kelinci di tangannya, tetapi lebih mirip anjing dengan gigi terbuka. Itu benar-benar permaisuri. Setelah saya mendengar bahwa permaisuri telah pulih, dia suka memeluk anjing putih. Yuan Wei mengangguk dengan serius. Melihat sosok cantik di kejauhan, pupilnya juga tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak merasakan paksaan dari pihak lain, tampaknya ketika dia melihat permaisuri berdiri di ujung, paksaan dan perasaan menindas itu menyapu seluruh tubuhnya tanpa sadar. Tentu saja, bukan hanya Yuan Wei yang merasakan hal ini, tetapi juga Suho. Bagaimanapun, ini adalah dewa sejati dari alam Xuanyin. Mereka bilang, kamu anjing. Permaisuri tersenyum dan berkata kepada kelinci Pingyun dengan serius. Kelinci Pingyun mengeluarkan geraman rendah dan menyeringai. Kelinci tidak tahu seperti apa rupamu. Permaisuri berkata lagi. Kelinci Pingyun hanya berani menyeringai di pelukan permaisuri, seolah ingin bergegas keluar. Tetapi tampaknya permaisuri menahannya dengan paksa, mencegahnya bergegas keluar. Tanpa diduga, begitu permaisuri melepaskannya, dia melepaskan kelinci Pingyun yang terakhir tidak bisa mengendalikannya dan bergegas keluar kehilangan pelukan permaisuri. Dan bergegas kembali setelah beberapa saat, sampai permaisuri meletakkannya di tangan di atas kepalanya. Dia menyeringai lagi. Pada saat ini, avatar Suho berdiri di atas binatang terbang raksasa itu. Lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan berat kepada permaisuri. Permaisuri, karena Anda telah jatuh, mengapa tidak membiarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri? Suara Suho menyebar. Dia adalah pria yang cerdas. Sebenarnya, Xiaoyan tidak pernah menjadi ancaman nyata di matanya. Tetapi dia akan melakukannya. Xiaoyan bertindak sebagai pemicunya. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Permaisuri mengangguk dan menjawab setuju. Suho tercengang dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Oke, permaisuri setuju. Ayo bersaing jika kita bisa mengundangnya. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dengan kekuatan. Permaisuri setuju begitu tiba-tiba, sehingga Suho bahkan tidak bereaksi dan segera melanjutkan. Siapa yang Anda minta untuk keluar? Permaisuri tampak bingung, matanya yang besar penuh dengan tatapan. Tatapannya yang bingung tampak cantik dan lucu. Sudut mulut Suho sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas mengetahui bahwa permaisuri mengajukan pertanyaan dengan sengaja. Dia meniru penampilanku dan dia pasti datang untukku. Jadi permaisuri tidak perlu membuang waktu di sini. Kata Suho dengan suara yang dalam. Kalau begitu, apa yang Anda katakan salah. Dia adalah seniormu dan Anda adalah satu-satunya junior di sini. Ketika Anda berbicara dengan senior sebagai junior, Anda bahkan tidak memiliki rasa hormat. Pada titik ini, Anda bisa melakukannya. Permaisuri berkata sambil tersenyum. Dan begitu kata-kata itu jatuh, dia mengangkat jari-jarinya yang ramping dan menjentikkan avatar Suho ke udara. Tuar! Tiba-tiba, avatar yang diucapkan Suho terasa seperti dipukul dengan keras. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Semua organ dalam hancur dan terdengar suara berderak dari tulang dada yang membuat beberapa tulang rusak.
Seteguk darah menyembur keluar di antara tembakan ke belakang, bercampur dengan daging cincang. Setelah menembak ratusan kaki ke belakang dan menstabilkan sosoknya, meskipun organ dalam yang hancur pulih dengan kecepatan yang merusak. Pukulan ini diberikan oleh permaisuri sebagai peringatan. Dikatakan bahwa pemimpin istana Dewa Berburu sangat dalam. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Anda bergabung dengan kekuatan dari dunia lain. Target sebenarnya hari ini adalah saya. Adapun retorika munafik itu tidak ada yang membutuhkannya. Suara permaisuri terdengar lagi dan dia melihat ke arah Taisu dan yang lainnya. Menggabungkan dengan dunia lain untuk berurusan dengan duniamu sendiri. Apakah kamu tahu bahwa perilaku seperti ini adalah pengkhianat? Avatar Suho baru saja pulih dan permaisuri mengulurkan telapak tangannya lagi. Dan Avatar Suho Tongkong tiba-tiba menyusut di belakangnya. Awan berubah menjadi sosok besar dan telapak tangan raksasa itu menampar Avatar Suho dengan keras. Avatar Suho ingin menghindar, tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Telapak tangan raksasa itu menampar Avatar Suho dan pukulan ini cukup untuk menghancurkan avatarnya. Duar. Namun, tiba-tiba seberkas energi yang kuat melonjak dari ujung, langsung meledak ke arah sosok awan besar itu dan membuat sosok besar yang dipadatkan oleh awan dan kabut itu hancur. Avatar Suho diselamatkan dari tembakan mati oleh permaisuri. Tampaknya para pembantu yang kamu undang akan sangat membantumu dan memberitahu mereka betapa kamu telah memberi manfaat kepada mereka. Permaisuri tersenyum, bukannya marah. Bukan karena dia tidak marah, seolah-olah dia belum pernah melihat permaisuri di sana dari awal sampai akhir. Ada sentuhan kemarahan atas masalah ini.